Hari ini, kita akan mengupas secara mendalam sebuah dokumen bersejarah yang, disadari atau tidak, telah mengubah cara dunia memandang hak-hak para pekerja. Dokumen tersebut berjudul Rerum Novarum. Halo, saya Eklo, teman presentasi virtual Anda. Kita masuk pada seri pembahasan dokumen ajaran sosial gereja. Pada kesempatan ini, kita akan menyelami gagasan-gagasan besar yang menjadi fondasi bagi dunia kerja modern sebagaimana kita kenal saat ini. Mari kita mulai. Coba kita renungkan sejenak. Upah yang layak, hak untuk membentuk serikat pekerja, serta jaminan sosial. Semua hal ini kini terasa wajar dan bahkan dianggap sebagai standar. Namun pernahkah kita bertanya, dari mana asal-usul gagasan-gagasan tersebut? Jawabannya mungkin mengejutkan karena membawa kita kembali ke akhir abad ke-19. Untuk memahaminya, mari kita bangun konteks zamannya. Bayangkan kita berada pada puncak revolusi industri. Pada masa itu, dunia mengalami perubahan besar akibat pesatnya perkembangan mesin dan sistem produksi modern. Kota-kota industri tumbuh cepat dengan pabrik-pabrik besar yang beroperasi hampir tanpa henti, menciptakan lingkungan yang padat, bising, dan tercemar. Di balik kemajuan tersebut, kondisi hidup para pekerja sangat memprihatinkan. Jam kerja yang panjang, upah rendah, lingkungan kerja yang berbahaya, serta eksploitasi perempuan dan anak-anak. Permukiman buruh umumnya tidak sehat, sementara kesenjangan antara pemilik modal dan pekerja semakin lebar. Suasana sosial dipenuhi ketegangan dan ketidakadilan yang kemudian melahirkan gerakan buruh serta berbagai gagasan tentang keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Di tengah meningkatnya konflik antara pemilik modal dan kaum buruh, muncul sebuah suara dari tempat yang tidak terduga, Vatikan. Sebuah suara yang kelak meletakkan dasar moral baru bagi perjuangan keadilan sosial. Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan ensiklik. Secara sederhana, ensiklik adalah surat terbuka yang dikeluarkan oleh Paus. Namun, ini bukan surat biasa, melainkan dokumen resmi yang memuat pandangan gereja terhadap isu-isu penting dan berfungsi sebagai panduan moral bagi umat Katolik di seluruh dunia. Pada tanggal 15 Mei 1891, Paus Leo ke-13 menerbitkan sebuah ensiklik yang sangat berpengaruh, yaitu Rerum Novarum. Secara harfiah berarti hal-hal baru, ensiklik ini lebih dikenal melalui subjudulnya yang membahas kondisi tenaga kerja. Dokumen ini merupakan respons langsung terhadap krisis kemanusiaan yang muncul akibat revolusi industri. Lalu, apa isi pokok dari dokumen yang dianggap revolusioner ini? Keistimewaan Rerum Novarum terletak pada sikapnya yang tidak terjebak dalam dua ideologi ekstrim yang dominan pada masa itu. Sebaliknya, dokumen ini menawarkan sebuah jalan tengah, yakni jalan tengah yang berakar pada prinsip keadilan. Argumen Rerum Novarum dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, kritik tajam terhadap kapitalisme yang tidak terkendali. Kedua, penolakan tegas terhadap solusi radikal yang ditawarkan oleh sosialisme. Ketiga, pengajuan sebuah visi alternatif yang berpusat pada keadilan sosial dan martabat manusia. Menurut Paus Leo ke-13, sosialisme keliru karena menolak hak alami manusia atas kepemilikan pribadi, yang pada akhirnya berpotensi merusak keluarga sebagai pilar utama masyarakat. Sementara itu, kapitalisme yang dijalankan tanpa kendali dikritik karena seringkali melahirkan keserakahan di mana manusia diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk meraih keuntungan. Salah satu gagasan kunci dalam Rerum Novarum berkaitan dengan upah. Paus Leo ke-13 menegaskan bahwa upah bukan sekedar hasil tawar-menawar ekonomi. Di atasnya terdapat hukum moral yang lebih tinggi. Upah harus cukup untuk menopang kehidupan pekerja dan keluarganya secara layak dan bermartabat. Pada zamannya, ketika pekerja kerap dipandang hanya sebagai bagian dari mesin produksi, gagasan ini tergolong sangat radikal. Solusi yang ditawarkan adalah keseimbangan dan kerjasama. Dokumen ini menegaskan bahwa hubungan kerja bersifat dua arah. Pekerja memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik dan menghormati hak milik. Sementara pengusaha berkewajiban memberikan upah yang adil, menghormati dignitas pekerja sebagai manusia, serta menyediakan waktu istirahat yang layak.
Rerum Novarum bukanlah dokumen teologis yang berhenti sebagai arsip sejarah. Sebaliknya, gagasan-gagasannya menyebar luas dan memicu perubahan nyata di berbagai belahan dunia. Di dalam Gereja Katolik, ensiklik ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Para paus setelah Leo ke-13 secara konsisten menerbitkan ensiklik-ensiklik Oniutan untuk memperbaharui dan menegaskan kembali ajaran Rerum Novarum agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Dari sinilah berkembang tradisi ajaran sosial gereja yang terus hidup hingga hari ini. Dampaknya di dunia nyata pun sangat signifikan. Rerum Novarum menjadi sumber dorongan moral bagi gerakan buruh di berbagai negara. Perjuangan untuk pembatasan jam kerja, upah layak, dan perlindungan sosial memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Bahkan gagasan-gagasan ini turut mempengaruhi dunia politik, menginspirasi lahirnya partai-partai demokrasi Kristen di Eropa, dan menjadi dasar bagi model ekonomi di sejumlah negara. Lebih dari 1 abad telah berlalu sejak ensiklik ini diterbitkan. Meskipun terdengar kuno, gagasan tentang keadilan di tempat kerja yang diusung oleh Rerum Novarum tetap relevan hingga kini. Isu-isu seperti upah minimum, hak pekerja, dan tantangan dunia kerja di era ekonomi digital masih berakar pada prinsip-prinsip yang sama. Akhirnya, pertanyaan yang paling penting adalah, bagaimana kita dapat menghidupi semangat keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari? Kita tidak harus menjadi aktivis besar, tokoh publik, atau pengambil kebijakan untuk ikut berkontribusi mewujudkan keadilan sosial. Semangat Rerum Novarum justru paling nyata ketika dihidupi dalam tindakan-tindakan sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menghargai setiap bentuk pekerjaan, misalnya, berarti tidak merendahkan profesi apapun, baik pekerjaan kantoran, buruh pabrik, petani, pengemudi, petugas kebersihan, atau pekerja informal, karena setiap pekerjaan memiliki nilai dan menopang kehidupan bersama. Sikap hormat ini tercermin dalam cara kita berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain dengan manusiawi. Selain itu, semangat keadilan sosial dapat diwujudkan melalui pilihan kita sebagai konsumen. Kita dapat mendukung usaha, toko, atau perusahaan yang memperlakukan karyawannya secara adil, memberikan upah layak, dan menjaga kondisi kerja yang manusiawi. Sebaliknya, kita juga bisa mulai bersikap kritis terhadap produk atau layanan yang murah karena dibangun di atas eksploitasi tenaga kerja. Menjadi konsumen yang sadar berarti bertanya tentang dari mana barang ini berasal, siapa yang memproduksinya, dan dalam kondisi seperti apa mereka bekerja. Dalam lingkup yang lebih kecil pun, semangat Rerum Novarum dapat dihidupi di tempat kerja dan lingkungan sekitar kita. Sebagai rekan kerja, kita bisa menumbuhkan solidaritas, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, dan berani bersuara ketika melihat ketidakadilan. Sebagai atasan atau pemilik usaha, semangat ini terwujud dalam kebijakan yang adil, keterbukaan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Dengan cara-cara yang sederhana namun konsisten inilah, nilai keadilan sosial tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pertanyaan reflektif bagi kita semua adalah, bagaimana kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam membangun dunia kerja yang lebih adil, dimulai dari lingkungan terdekat kita? Sejarah telah memberikan cetak birunya. Kini, tanggung jawab ada di tangan kita untuk melanjutkannya, langkah demi langkah. Terima kasih karena sudah menyimak.